perempuan? Laki. Oh, laki-laki kawan-kawan. Dan Anda sebab apa mati di sini? Wafat di sini? Penembakan. Penembakan kawan-kawan. Jadi beliau ini wafat di sini karena penembakan. Assalamualaikum kawan-kawan. Ini kita berada di sebuah hutan yang terkenal sangat angker di sekitar Salatiga ya Nyai ya. Iya, daerah Nah, Susukan ya Ki ya. daerah sini, dan Hutan ini perbatasan antara Salatiga sama Semarang kawan-kawan. Jadi di sini terkenal sangat angker karena dan sering terjadi kecelakaan ini jalan ini ya, terutama yang jalan ini. Pada tahun berapa itu terjadi seperti pembuangan ya Ki ya? Pembuangan mayat. Iya, Ki, Jadi dari- pembuangan mayat-mayat Petrus, jadi penembak misterius saat itu di era Pak Harto, estimasi sekitar tahun 70-80-an Nyai. Jadi seperti kayak itu ya kayak preman-preman yang Iya, dihabisi. preman-preman yang dihabisi ya. Baik, Dan apa itu kita sekarang tujuan kita ke sini adalah ingin menggali lebih jauh karena penampakan di sini sangat tinggi banyak, Nyai. Ki. Jadi ada di sini satu ini ya kepala preman yang di ini ya Ki, di sini ya Ki, ya. Dibantai dan sebagainya. Dan kita berusaha agar nanti setelah kita datang ke sini ini ada solusi sehingga tidak ada penampakan-penampakan lagi, Iya, kira-kira dan begitu Nyai. tidak terjadi kecelakaan lagi tempatnya. Ah. Sering terjadi kecelakaan. Seminggu kemarin kata konon ada 4 kali kecelakaannya. Iya. Iya. Berbelatan di sini. Iya, iya, iya. Banyak sekali di sini. Benar. Dari sini suaranya juga. Iya. Bener. Nah, ini adalah tempatnya hutannya ya Nyai ya. Oke. Monggo Nyai di terawang dulu sebentar. Saya intip dulu. Nah, ini sudah kuat sekali Nyai. Silakan tanya Ki. Ya, baik. Kawan-kawan, ini kita akan melakukan, kita bertanya terhadap sosok yang hadir di sini. Dan ini sudah memberikan ya, sudah masuknya ya, sudah ada di sini ya. Oke, kita tanya. Anda laki-laki apa perempuan? Saya laki-laki. Oh, laki-laki kawan-kawan. Dan Anda sebab apa mati di sini? Wafat di sini? Penembakan. Penembakan kawan-kawan. Jadi beliau ini wafat di sini karena penembakan. Anda warga sini atau warga di luar Salatiga ini? Luar Ki. Dari luar ya? Iya. Oh, di sini berarti hanya dibuang aja ini. Apakah Anda ingin kembali ke alam yang lebih baik, alam barzah, atau masih suka di sini? Saya penguasa tempat ini. Penguasa tempat ini. Apakah Anda ingin kembali? Dia mengatakan tidak mau Ki. Tidak mau. Iya. Oke, kalau gitu kalau tidak mau bagaimana Nyai solusinya ini? Ini dilepas dulu Nyai ya. Ya Ki. Oke, jenengan lepas Nyai.
Oke. Nah, kawan-kawan semua, ini adalah Ini lagi sini, Ki. Tinggi besar. Ada tato di sebelah iya, kirinya. iya. Rambutnya panjang, Ki. Ya, ini. Orang blasteran, Ki, sepertinya, Ki. Oh iya. Punya tato ya, Nyai ya? Iya, Ki. Ada tatonya ya? Iya, Ki. Oh iya, iya, iya. Sosok preman berarti ini. Memang, Ki. Sosok preman. Nah, ini kita menghadapi dilema, Nyai, bahwa beliau ini tidak mau kembali karena mungkin menyukai tempat ini atau dia menguasai tempat Iya, ini. Ki. Ada buntung di sini. Ya, ya, ya. Buntung di sini, Ki. Benar, benar, benar. Nah, ini kita nggak bisa memaksa kawan-kawan. Jadi kalau memang mereka ini menguasai satu tempat dan juga mereka nggak mau untuk kembali, apa boleh buat? Kita ini sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan ini, kita nggak berhak memaksa orang lain, nggak berhak memaksa arwah-arwah yang masih suka di dunia, kira-kira begitu nih. Berapa jumlah tentara yang mereka miliki, arwah-arwah yang mereka miliki? Apa cuma 1, 2 mungkin? Lumayan banyak, Ki, ya. Jadi Lumayan banyak. rata-rata ada yang memiliki tangan, terus ada yang kepala, Ki, ya. Di sebelah sana itu ada yang ini kayak ngesot seperti itu, Ki, sebelah sana. Iya, iya. Ki, sebelah sana. Dia menampakkan Jadi tanpa kaki ya. Sebelah situ, Ki, yang lebih mengerikan lagi itu cuma tangannya aja, kita tapi enggak memiliki kayak apa itu, enggak ada tubuhnya sama sekali. Iya, 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 iya. Sebelah sana ada lagi, Ki, cuma kepala aja, memang enggak ada, udah terpisah dari badannya, Ki. Dia kalau berpikir mencari dia punya ini apa tubuhnya yang terpisah-pisah Iya, gitu. iya. Mungkin pernah diambil tapi salah ini tadi gabung-gabungkan gitu loh. Dan memang untuk ketika arwah ini sudah tidak sempurna, ini kan mereka ini sudah tidak bisa mikir jernih lagi. Iya, sudah nggak bisa sama sekali. Betul. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah kita doakan, tetap kita doakan tanpa memaksa mereka. Semoga saja Tuhan memberikan jalan yang terbaik pada mereka ini semua. Kita lihat memang ini sangat complicated ya, banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi menjadi tempatnya berkuasa di sini semua. Betul. Jadi sarang di sini, sarang mereka. Dan setiap yang kecelakaan di sini berkumpul semua jadinya, Iya. mana-mana. Dan ketika misalnya mereka ini wafatnya dibuang di pinggir jalan segini tadi, mereka rata-rata pengen menggoda. Sebenarnya bukan menggoda sih, menampakkan diri. Mereka tidak tahu sebenarnya kawan-kawan ini mereka ini mau ngapain gitu ya, kayak gitu. Mau kembali juga kita nggak tahu. Jadi dalam posisi bingung ini para arwah mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Nyai, jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Cukup kita hayati saja kesadarannya tanpa kita perlu memasuki mereka. Saya juga merasakan kawan-kawan ini begitu panas aura di sini ya, aura yang, dan ketika misalnya saja kita berjalan di jalan ini dan bertemu dengan sosok mereka, kita ucapkan saja astagfirullahaladzim gitu, kita doakan mereka, jadi nggak perlu takut kawan-kawan ya. Respon spontan mungkin agak kaget kira-kira gitu, cuman jangan nggak usah terpengaruh apalagi takut ya. Betul. Sepanjang jalan ini kalau orang bisa ngeliat sangat jelas, Ki, sama sekali. Ya, semoga saja nanti kamera ada penampakannya. Semoga saja nanti kamera ada penampakan sehingga lebih bagus lagi. Untuk yang banyak, yang perempuan apa laki-lakinya di sini? Laki-laki rata-rata ya. Jadi rata-rata itu banyak yang bertato, Ki, ya. Yang bertato ya. Iya, kebanyakan yang memiliki latar belakang yang premanisme seperti preman itu. Ya. Gitu. Nah, jenengan lihat, Nyai, di sana, Nyai. Coba kamera disorot di sana. Di satu tempat ini pernah ada orang digantung di sini, kawan-kawan. Ini di sini. Di pohon ini, kawan-kawan. Orangnya sangat. Moga-moga ini kamera bisa menangkap ini. Oke. Ya seperti itulah. Mungkin memang
seperti itu Nyai, interaksi Mungkin dengan di- yang gaib. Dulunya Ki. Penghulunya tadi sudah kita lakukan dan apa itu, naik turun. Jadi yang namanya gaib ini tidak dalam pemahaman kami ya kita ya. Ini tidak langsung begitu. Kadang kelebat, kadang Iya. hilang gitu. Jadi di sini sebenarnya kan hantunya itu hantu kepala buntung. Hantu kepala buntung. Iya, hantu kepalanya buntung. Terus hantunya itu tidak sempurna sih, ada yang nggak ada tangannya, terus ada yang nggak ada kakinya, Ya. terus ada tangan aja tapi nggak ada tubuhnya. Terus ada yang kecelakaan yang wajahnya lebih hancur lagi Ki. Itu macam-macam sekali, banyak sekali Ki. Bahkan di sini sangat terang Ki kelihatan. Iya. Gitu. Betul. Dan ini kawan-kawan, ini jalan ini sudah sejak era VOC dulu. Ini memang sangat angker kawan-kawan. Jadi tidak hanya 1-2 di era sekarang, tapi memang era-era zaman dulu ini dipakai untuk apa itu jalan penghubung antar desa, sehingga keangkerannya dari dulu memang ini. Dan saya coba nanti akan ngambil sesuatu, tarik kira-kira gitu, apa yang mereka dapatkan. Jadi Ini sepertinya udah balik ke ini nggak sedikit, ada yang seperti duduk Ki. ya. Coba saya ambil apa itu. Coba saya narik dari sininya ya. Ini ada duduk. Awas ini kawan-kawan. Saya coba apakah ini berhasil atau tidak. Saya ngambil satu benda. Tarik yang Ki. Nah, kebetulan kita dapat nih Nanti koin ini ya. koinnya Ki ya. Kita dapat koin ini. Nah, koin VOC. Masih tahun berapa ya Ki? Tahun berapa ini? Ada tahunnya kira-kira ini. Tahun 17 ya ini ya. 114 apa satu? Ini kawan-kawan, coba Sekali ya Ki ya. ini VOC. Ini yang saya ceritakan tadi bahwa di jalan ini sudah sejak era lampau. Ini sudah di apa itu sebuah sarana ekonomi. Jadi penghubung antara apa itu masyarakat. Saya dapat serangan ini, Nyai. Mohon maaf. Sorry. Gatal sekali kaki saya. Semut. Mungkin ini sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini. Bisa Ki. Oke, kita tutup ya, kawan-kawan ya. Nanti kita lanjutkan Di dekat sana ya. Iya Ki. Atau nanti di hotel aja. Iya Ki. Oke ya, kawan-kawan ya. Ini kita lanjutkan di hotel untuk diskusi-diskusinya setelah ini. Nyai Sekar, Nyai KRK. Tadi malam kita di spot yang cukup angker ya. Jadi itu adalah satu ini ya, jalanan Ki ya. Maksudnya satu jalanan kan belantara memang itu yang tempat pembuangan. Jadi tempat pembuangan itu memang banyak yang namanya makhluknya, yang makhluk saya bilang hantu ya seperti itu. Nah, memang sih kenapa saya bilangnya hantunya kepala buntung ya, karena memang nggak utuh. Rata-rata kan kalau zaman pada saat itu kan rata-rata dihilangin kepalanya, dihilangin, kan mereka tuh begini loh Ki, ilmu juga, jadi ilmunya juga ada gitu loh yang preman-preman begitu, gitu. Nah sementara itu kalau dilakukan misalnya penembakan gitu itu kan mereka bisa hidup kembali lagi gitu loh. Iya betul. Nah gitu sebenarnya. Nah jadi sebenarnya mereka ini ada punya ilmu ya, kayak mungkin punya ilmu kebal dan sebagainya. Nah itu dia. Yang itu bikin yang namanya arwah itu tidak apa itu arwahnya itu tidak bisa sampai. Iya tidak bisa sampai seperti itu. Jadi itu sempurna. Tidak sempurna, Gitu. betul. Sehingga pada akhirnya di situ Di situ terus. jadi
bahkan ribuan tahun pun tetap ada di tempat tersebut gitu. Dan dia mengambil meminta korban terus karena dasarnya pun sendiri dia adalah korban juga gitu. Dia memanggil teman-teman dengan cara tragis juga kejadiannya gitu loh, Ki. Jadi dia memang sesuai dengan apa yang terjadi pada kejadian masa lampau, apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Iya. Nah, oleh sebab itulah pada akhirnya tempat itu disebut hutan yang sangat angker ya. Iya, hutan yang sangat angker. Ibaratnya kalau menurut saya sebutnya ini kayak bukan hutan ya, jalanan ya. Jalan sebenarnya, jalan tapi dikelilingi oleh hutan. Dan penduduk di situ, penduduk sekitar situ tuh nggak ada yang mau membeli atau membangun. Ibaratnya pinggir jalan tuh nggak ada yang buka cafe shop atau ibaratnya warung kopi lah, ibaratnya gitu. Kita lihat sendiri ya, jam 7 aja, jam 7 malam, setengah 7 aja itu udah gelap, udah nggak ada yang ini ya, maksudnya yang lewat pun itu saya lihat motor lewat tuh kencang sekali gitu loh. Iya. Apalagi yang mau mampir di situ parkir atau apa itu nggak ada sama sekali. Dan kalau kita lihat dari sisi gaibnya di sana itu portal-portal gaibnya memang banyak dan di situ luas. Jadi orang biasa lewat situ itu penampakan sering muncul karena itu tadi portal-portal gaib yang gede-gede dan apa itu ketika orang masuk itu langsung masuk ke dimensi mereka gitu. Iya, jadi seperti ada konon cerita dari masyarakat setempat Ki, jadi lewat sana itu kayak ada bola api gede sekali Ki gitu nyamperin gitu Ki. Terus bayangan kelebat tiba-tiba di depan kayak gitu, akhirnya mobilnya langsung terguling gitu loh. Terus kalau motor tuh tiba-tiba kayak ada yang gandolin di belakangnya gitu kayak berat gitu, tiba-tiba orangnya jatuh kecelakaan seperti itu loh Kak. Yang membuat kecelakaan tersebut terjadi. Kalau rata-rata misalnya seminggu itu 4 kali, berarti kan 1 bulan itu sudah luar biasa banyak sekali, apalagi setahun banyak sekali Ki. Banyak sekali di situ. Nah saudara ini kan dia pas juga tugasnya di lantas ya Ki ya, jadi kan pasti banyak ininya ya, tahu data-datanya. Data-datanya. Di situ kok runtutannya banyak sekali gitu loh, setiap hari gitu loh. Dan kejadiannya itu kayaknya selalu malam gitu kejadiannya. Malam ya? Iya gitu. Memang kalau malam pasti jadian, dan di situ jalanannya itu sekitar gitu terus gitu. Iya. Tidak jauh. Nah, ada satu figur hantu di situ tuh yang dominan, yang sangat antagonis, sangat keras gitu loh. Jadi pemimpin dari hantu-hantu tersebut itu adalah ada satu pemimpin preman yang dibunuh di situ dulu itu yang sangat keras sekali, itu yang agak pemerintah di situ loh gitu, yang membuat tempat itu menjadi harus nih pokoknya tiap hari harus ada yang menambah kejadian. Jadi, menambah pasukan seperti itu. Kecenderungannya bahwa orang yang sudah meninggal tapi arwahnya tidak sempurna itu cenderung untuk menarik yang namanya orang atau manusia agar mereka ini juga ikut sesuai mereka gitu. Iya, seperti itu Ki. Jadi menjadikan satu komunitas hantu tersebut di sana seperti itu Ki. Jadi ada satu perkumpulan lagi di sana seperti itu. Jadi kita harus dipahami ya juga ya. Iya, betul. Di sana itu ada satu komunitas juga gitu yang dimana orang-orang itu tidak, setelah kematiannya yang tidak sempurna menjadi satu tempat juga di sana yang membuat dia akhirnya membuat komunitas lagi. Iya, membuat komunitas lagi di sana. Berarti sama dengan sebenarnya manusia ya. Iya, gitu. Sama dengan manusia yang pengen ada temannya, kira-kira gitu ya. Ada temannya, ada komunitasnya lagi gitu. Nah, komunitasnya dia nih kan komunitas yang dia cari ini kan komunitasnya yang seperti dia, mengenaskan seperti itu. Nah, kalau nggak mengenaskan kan dia nggak bisa ngaturnya gitu. Jadi ibaratnya ini penghasutan seperti kamu itu meninggalnya seperti ini, kamu itu gini. Padahal yang menyebabkan tersebut ya itu di situ gitu lagi. Nah, dengan
adanya kita kesana kemarin, minimal ada yang mendoakan. Iya Ki. Jadi permasalahan apakah Tuhan itu nanti mengabulkan atau tidak kan bukan urusan kita. Benar Ki. Jadi yang penting itu ada upaya bahwa ini harus diakhiri. Iya benar Ki. Karena kalau tidak diakhiri tentu saja sesuatu yang tragis ya. Tragis. Nah ini Ki, jadi saya pernah ini kan baru-baru juga ada keluarga yang meninggal ya Ki ya. Jadi ada satu malaikat kayak malaikat maut begitu Ki yang ada di sisi rumah yang saya lihat seperti itu Ki. Nah malaikat maut itu nangkring di atas di atas pagar kayak gitu, bawa campur seperti itu Ki. Ya itu visi untuk mengambil ruh tersebut ya Ki ya. Tapi sebenarnya belum selesainya ruhnya ini kan belum selesai harinya Ki gitu loh. Mungkin masih ada negosiasi gitu loh Ki. Tapi dia udah berjaga. ya. Nah antara malaikat penjemput ini dengan ruh ini yang menjadikan nanti ruh ini hantu pada saat dia nggak mau meninggalkan dunia ini, nah itulah dia menjadikan hantu. Nah oke gitu Nyai. Jadi kalau menurut visi kita bahwa ya ini kan karena channel kita ini tidak membahas masalah malaikat ya. Iya benar Ki. Nah kita hindari karena apa? Nanti debatable malah benar. adanya semacam nanti pro kontra. Oleh sebab itu kalau untuk urusan malaikat bahwa alam ini kita harus urusan kepada yang lain. Makanya gitu ya. teman-teman harus tahu Ki, teman-teman itu hantu sih dari mana gitu. Kalangan agamawan lah Iya. biar yang bahas. Kalau kita nanti terlalu apa itu benar, terlalu gitu. Asal usulnya hantu dari mana sih sebenarnya? Jangan dibilang bahwa hantu itu dari bangsa jin, banyak kan nggak Ki gitu. Bangsa jin ada sendiri, dia punya punya kalangannya sendiri seperti itu. Jadi memang selama ini ya channel ini saya harus memahami karakter setiap hantu apa, jin apa, seperti itu. Jadi kawan-kawan jadi tidak disamaratakan. Iya. Yang namanya gaib ini bertingkat-tingkat, ada alam malakut, Iya. ada alam lahut, Iya. ada alam manusia, ada alam arwah. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang Indonesia harus bijaksana. Jadi jangan ininya ya Ki ya. jadi tidak semua gaib itu di level itu. Iya. Gitu. Nah, Terus terkait dengan Ki, terus kenapa dibilang kuntilanak kayak Ki ya? Karena mungkin dia hantu perempuan yang itu sebenarnya penamaan aja kalau menurut iya, saya. Ki, bener. Kenapa dibilang pocong ya Ki ya? Oh ternyata asalnya karena seperti ini gitu. Kan Jadi- macam-macam ya Ki ya gitu. Jadi yang namanya kuntilanak itu kan brand ibaratnya gitu. Brandnya orang mungkin di satu wilayah. Iya. Dan orang Indonesia pada akhirnya mencap bahwa semua yang wafatnya seperti itu kuntilanak. Padahal nggak semua Ki. Padahal sebenarnya itu hanya di satu wilayah Iya, aja. Ibaratnya kan kuntilanak itu matinya karena melahirkan. Oh ternyata nggak juga Ki. Ternyata dia misalnya matinya karena diri. Itu kan dia hantu perempuan Ki. Hantu perempuan yang memakai baju putih, yang lidahnya terjulur, itu menjadi kuntilanak juga. Gitu loh Ki. Jadi ya seperti itulah, apa itu bentuknya kan macam-macam. Lah kita Kocok, Ki. gampangannya itu menamakannya dengan kuntilanak. Padahal ya beragamnya macam-macam dan Macam-macam. manusianya macam-macam yang wafat. Kayak pocong ya Ki ya, karena kan dia dibungkusnya tidak Terbungkus sempurna ya, dibungkus tidak seperti itu. sempurna. Akhirnya dia ingin disempurnakan seperti itu supaya Makanya kita sebut pada akhirnya pocong. pocong. Gitu. Oke deh kalau Iya, Ki. gitu, ayo kita lanjutkan perjalanan Boleh. dan monggo ditutup ini. Sebelum teman-teman dari manapun berada, atau Keharusan TV, jangan lupa like, subscribe dan tetap dukung. Terima kasih.